Salve teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Marcelan Octavika Yosia. Nah, di sini kita akan berbagi tentang sejarah gereja Indonesia, yaitu ajaran sosial gereja atau ASG dalam konteks Indonesia. Nah, ajaran sosial gereja atau ASG dalam konteks Indonesia adalah refleksi iman yang menjawab persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa Indonesia berdasarkan terang Injil. Nah, dan martabat manusia. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, ASG menjadi landasan moral dan spiritual bagi umat Katolik untuk terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada pengertian ajaran sosial gereja atau ASG. Nah, ASG adalah kumpulan dokumen dari gereja resmi Gereja Katolik yang mengupayakan keadilan sosial, perdamaian, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Berdasarkan yang pertama itu ada kitab suci, yang kedua ada tradisi gereja, dan yang ketiga ada dokumen magisterium. Nah, seperti paus, konsili, dan konferensi wali gereja. ASG bukan ideologi politik, nah, tetapi pedoman moral bagi umat Katolik dalam membangun dunia yang lebih adil dan juga manusiawi. Nah, ada juga dasar-dasar prinsip ASG. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ASG sangat relevan. Berikut pokok-pokok prinsip utamanya. Yang pertama itu ada prinsip yang pertama ada martabat manusia. Nah, orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka setiap manusia memiliki hak dan martabat yang tak dapat diganggu-gugat. Nah, mutlak. Dan juga ada implikasi di Indonesia. Nah, menolak segala bentuk diskriminasi SARA, intoleransi, dan juga kekerasan. Nah, martabat yang kedua itu ada kesejahteraan umum atau bonum komune. Nah, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh harus diutamakan, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan juga keamanan. Nah, tentunya apa? Mendorong partisipasi umat Katolik dalam membangun nasional dan pengabdian di bidang sosial. Nah, yang ketiga itu ada solidaritas. Nah, kita dipanggil untuk hidup dalam kebersamaan dan saling menanggung beban. Solidaritas melawan egoisme dan juga individualisme. Contohnya seperti gereja mendorong keterlibatan dalam aksi-aksi kemanusiaan, advokasi sosial, dan peduli terhadap kaum miskin dan terpinggirkan. Yang keempat itu ada subsidiaritas. Nah, masalah-masalah sosial hendaknya diselesaikan pada tingkat masyarakat yang paling dekat dengan persoalan itu sendiri, bukan oleh otoritas yang lebih tinggi kecuali memang perlu. Nah, seperti menghargai inisiatif lokal, pemberdayaan umat di lingkungan atau kelurahan, dan peran OMK, WKRI, dan lembaga swadaya gereja lainnya. Yang kelima ada hak dan juga tanggung jawab. Nah, setiap orang memiliki hak dasar tetapi juga tanggung jawab untuk membangun masyarakat yang adil dan damai. Nah, umat Katolik Indonesia tidak hanya menuntut hak tetapi juga aktif bertanggung jawab sebagai warga negara. Nah, yang ketiga itu ada ajaran sosial gereja dalam realitas Indonesia. Nah, yang pertama itu ada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, Gereja Katolik mendampingi petani, buruh, nelayan, dan juga kelompok marginal. Nah, mendorong ekonomi, solidaritas, koperasi, dan juga usaha kecil. Nah, ajaran sosial gereja juga menjadi dasar pelayanan karitas dan pastoral sosial. Nah, yang kedua itu ada korupsi dan etika politik. Gereja menyerukan politik sebagai panggilan luhur dan melayani mendorong kader Katolik untuk terlibat aktif dalam politik negara integritas. Nah, ASG menolak penyalahgunaan kekuasaan atau manipolitis dan manipulasi hukum. Yang ketiga itu ada kerusakan lingkungan. Nah, ASG menekankan pentingnya ekologi integral. Nah, ajaran sosial gereja juga ini dapat diambil juga dari Laudato Si, salah satu dokumen gereja. Nah, Gereja Katolik di Indonesia terlibat dalam gerakan pelestarian hutan, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan. Nah, Gereja Katolik juga banyak-banyak menanam pohon juga demikian. Nah, yang terakhir itu ada multikulturalisme dan toleransi. Nah, dalam konteks pluralisme Indonesia, ASG ini mendukung dialog antar agama, kerja sama lintas iman, dan pendidikan kebinekaan, dan juga mewujudkan Pancasila dan praktik kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman semuanya,
Terima kasih atas kesempatannya dalam pemaparan materi pada hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.